Ada kopi baru yang akan kita coba hari ini, Loyal Spirit dari Black Rifle Coffee Company. Kita coba aja langsung seperti biasa. Strong tentunya. Dan 12 ounce. Halo fellow YouTubers, kita jumpa lagi. Nggak berasa ya, sudah beberapa minggu Triple N vakum, istirahat sebentar. Sebenarnya sih yang istirahat cuma channelnya doang. Sayanya enggak, karena banyak yang saya harus beresin selama beberapa minggu terakhir. Jadinya the channel harus ada break, istirahat sebentar. Jadi beberapa minggu terakhir, ada banyak yang harus diberesin. Life happen and I needed to take care of things. Urusan rumah, kemarin ada acara keluarga, ada family reunion juga, terus ada road trip yang dikerjain, mobil harus dipersiapkan, harus servis, ganti ban, terus work juga sibuk, jadinya harus diberesin. Jadi Triple N take a break sebentar, tapi don't worry, udah balik lagi nih ya, dan akan rutin setelah ini ya. Jadi simak aja video kali ini yang akan saya cover. Topiknya itu adalah side hustle baru nih, yang baru saya ketemu. Jadi kemarin saya kerjain sebentar supaya getting used to it sebelum saya bikin video mengenai side hustle tersebut. Anyways, seperti biasa sambil ngopi. Ini dia kopinya. Tadi kalau itu baru saya lihat. Ini baru ketemu nih. Black Rifle Coffee Loyal Spirit. Gambar anjing tuh. Coba kita lihat mana gambar anjing. Ya, pretty cool. So, anyways, sebelum kita mulai, cheers semuanya ya. Para YouTubers mungkin udah lihat kalau saya sudah mulai pakai fleece jacket ini karena sudah mulai dingin di Los Angeles, California. Jadinya udara udah mulai enak, kopinya panas pun juga cocok banget. So, sekali lagi cheers semuanya. Anyways, simak aja topik yang akan saya bahas di sini. Lanjut. Oke, jadi nggak buang-buang waktu. Video kali ini saya akan ngebahas side hustle yang baru saya kerjain, baru saya mulai. Ini namanya Amazon Flex ya, Amazon Flex. Nah, Amazon Flex itu adalah aplikasi yang digunakan untuk kita sebagai independent kontraktor untuk nganter merchandise untuk Amazon, untuk si Mr. Jeff Bezos. Nah, sebenarnya sih saya come across ini platform udah lama ya. Udah dari tahun 2017 ya kalau nggak salah, saya udah tahu mengenai aplikasi tersebut. Tapi kemarin ini waktu tahun lalu ya, 2023, saya lagi ini nih ojol makanan, biasa ngambil makanan di McDonald, terus saya ketemu orang satu yang kebetulan juga lagi ojol, tapi di situ dia ngomong bahwa dia akan pick up the food, dia akan anter, terus dia harus ke station untuk Amazon Flex shiftnya dia. Jadinya dia cuma bilang, hey man, try it out, if you like it great, if you don't, at least you try it gitu kan. Dan anyways, waktu tahun lalu saya langsung apply aja Amazon Flex, bisa ini ada aplikasinya. Tapi inget nih, kalau apply di Amazon Flex itu ada waitlistnya. Jadi saya kemarin ini nunggu hampir 1 tahun. Akhirnya kemarin ini tanpa diduga langsung dapet email
dan yang bilang langsung kayak, well, finish your application and get it done. Terus habis itu going through background check again, setelah I would say seminggu ya, akhirnya sudah clear, background checknya clear, driver's license-nya juga clear, driving record-nya clear, dan langsung bisa dimulai. So anyways, saya akan ngebahas mengenai Amazon Flex ini. Jadi kalau ditanya enak nggak? Kalau menurut saya bilang sih cocok ya. Saya sih enjoy it ya. Karena sebelum ini VW-Tubers mungkin pernah inget ya, saya kemarin ini sempat iseng balik untuk kerjain ojol yang nganter orang di Los Angeles, dan VW-Tubers udah lihat hasilnya dapat berapa. Well, while it was great to meet new people, tapi kita harus ingat juga kita nggak selamanya akan ketemu the greatest amount of people, ya, the greatest quality of people. Kita pasti akan come across bad apple once, dan kalau misalnya seperti itu biasanya udah males banget. Nah, makanya nganter barang might be the best option ya, karena well, let's face it, kalau kita lagi nyetir mungkin kita start the morning dengan positive vibe, kita punya pikiran jernih, kita menggebu-gebu, let's get it done, let's get through it. Terus kita ketemu nih lagi aja ojol yang orang, kita ketemu orang yang lagi down. Terus di situ dia ngomong kayak life sucks, terus dia ngomong kayak job sucks, family sucks. Situ kayak I don't know, kayak stres aja. Dan mungkin kalau misalnya kita lagi nggak bener-bener positive vibe-nya lagi strong ya, seperti kopi ini, anyways, seperti kopi ini, bisa aja kita terbawa. Jadi mood kita juga jadi down juga. Jadi mungkin lebih baik to keep the positive vibe, mendingan ngerjain yang kurir aja, nganterin barang atau nganterin makanan. Unfortunately, nganter makan udah kayak begini trendingnya. Makanya mendingan kerjain aja deh Amazon Flex gitu. Karena well, kalau saya boleh ngomong jelas. Jadi di Amazon ini kita bisa pilih shift jamnya yang dimana kita mau kerja, dan di jam kerja gitu kita mungkin ada kita bilang nih kita ambil yang 4 hour shift, bayarannya udah pasti ada, dapat segitu. Dan sedangkan kalau misalnya kita pergi ojol makanan, kita tarik 4 jam, bisa dapat segitu, bisa dapat lebih, atau enggak bisa tidak dapat apa-apa sama sekali. Apalagi sekarang orang-orang sudah mulai mengencangkan ikat pinggang ya. Jadi I think Amazon Flex is the way to go. So anyway, saya akan ngebahas bentar lagi mengenai apa yang saya suka dan tentunya what's needed untuk di-improve ya. So stay tune aja. Oke, kita langsung mulai aja ngebahas mengenai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kenapa saya suka Amazon Flex tersebut? Sebelum saya mulai, sekalian sambil ngopi ya. Cheers everybody. Nah, jadi kenapa saya suka Amazon Flex ini? Ada 3 hal yang saya main pointnya nih yang saya suka. Jadi yang pertama itu adalah kerjanya jelas. Jadi dalam arti jelas tuh seperti apa? Kita tinggal pilih. Jadi mereka itu bekerja berdasarkan blok ya, jadi blok per blok. Jadi satu blok itu 3 jam, satu blok itu 4 jam, satu blok itu 5 jam, kadang-kadang ada yang 2 jam. Jadi kita tinggal pilih aja blok mana yang cocok dengan kita punya schedule. Jadinya menurut saya itu lebih teratur ya. Kita kerja mungkin hari ini saya mau kerja 4 jam, jadi langsung aja ngambil blok mungkin dari jam 7 pagi sampai 11 pagi, atau mungkin kalau misalnya kita sore ada senggang, kita mungkin kerja dari jam 2 sampai jam 6, atau mungkin bahkan dari jam 3 siang sampai jam 6.
atau mereka juga buka sampai malam, ada yang dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi tergantung kita punya availability seperti apa. Jadinya itu satu hal yang saya suka ya. Nah, terus yang kedua, karena ngambilnya per blok, per jam-jam itu, jadinya bayarannya sudah jelas. Jadi anggap aja nih, kita ngomong aja ya, 3 blok itu dibayar $72. Jadi sudah jelas. Kita jalan 3 jam, baliknya $72. Beda ya dengan ojol makanan, dimana kita nggak tahu hari itu akan bawa berapa. It would be a surprise. Kita hari itu bisa bawa pulang $100, kita bisa bawa pulang hanya $10. Jadi benar-benar drastis sekali perbedaannya. Sedangkan kita juga harus kita harus value kita punya waktu ya. Makanya time is very valuable. That's what I was trying to say. Valuable. Time is valuable. Jadinya kita harus pastikan kalau kita keluar, kita harus menghasilkan. Jadinya supaya pas kita balik, well, kita keluar itu tidak sia-sia, ada hasilnya. Jadi itu yang saya suka. Ya, yang kedua, poin yang kedua. Nah, terus poin yang ketiga, yang terakhir, karena kita nganterin barang untuk Amazon, jadi kita hanya deal with packages. Kita tidak harus deal with negative people seperti ojol yang nganter orang seperti Lyft atau Uber. Jadinya kita hanya got the package dari warehouse, load it up to the car, langsung aja sesuai dengan aplikasi kita akan bawa paket itu kemana sesuai dengan tujuannya ya. Jadi kita tinggal ikutin aja dan kita don't have to deal with negative people. Itulah yang saya suka, karena well, kita cuman kerja, kita main our own business, begitu beres kita tinggal balik. Jadi itu 3 poin yang saya suka dari Amazon Flex tersebut. Negatifnya ada nggak yang saya kurang begitu srek? Well, seperti everything in life, nggak semuanya indah-indah ya, pasti akan ada kekurangannya. Saya akan bahas habis ini kekurangannya, simak aja. Jadi nggak semuanya indah ya. Di sekarang ini saya akan ngomong hal yang kekurangannya dari Amazon Flex. Yang pertama, every ride is a mystery. Apa maksudnya every ride is a mystery? Jadi meskipun kita sudah tahu kita akan kerja jam berapa, seperti saya sudah bahas di awal video pakai blok-blok tersebut, tapi kita tidak tahu hari itu kita akan ke daerah mana. Hari itu bisa aja kita mental ke daerah yang jauhnya PP itu bisa hampir 100 mile, tapi bisa juga kita hanya nyetir ke kota sebelah yang PP hanya 12 mile. Jadi itu benar-benar depending on the algorithm. Jadi kekurangannya tersebut ya. Tapi saya ngertiin juga sih kalau misalnya setiap driver, setiap kurir, setiap Amazon Flex driver itu bisa pilih, tentunya mereka pasti mau nganter yang deket-deket. Kalau misalnya nganter yang deket-deket, yang jauh nggak kebagian dong. Jadi well, dimaklumkan saja. Nah, terus yang kedua, kita tidak bisa mengandalkan map dari Amazon tersebut 100%. Kenapa saya bilang tidak bisa ngandelin mapnya? Well, karena mapnya itu terkadang-kadang dia ngajak kita untuk muter, meskipun mungkin destinationnya itu tinggal muter balik dan benar-benar di blok sebelah, tinggal muter aja, kita tinggal bikin U-turn terus ke blok sebelah. Tapi mapnya suggestion kita untuk lurus, kita mentokin belok kanan, terus belok kanan lagi. Nah,
Jadi itu kalau menurut saya buang-buang waktu dan buang-buang miles. Jadi lihat aja nih apa yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud. Jadi dari lokasi saya yang ada arrow-nya itu untuk ke stop nomor 3 harus muter kiri kanan. Sedangkan kita tinggal jalan sedikit bisa hemat waktu dan hemat mileage. Tuh, harusnya begini. Sedangkan aplikasinya suggest kita untuk jalan seperti ini. Sedangkan harusnya nih bisa jauh lebih dekat, hemat mileage dan hemat waktu. Karena again, time is very valuable. Kekurangan yang nomor 3 selanjutnya itu adalah, well, sebenarnya bukan dari sisi Amazonnya sih, tapi ini lebih dari sisi customernya. Jadi tentunya kita tidak bisa milih mau residential atau office building atau apartment area. Tetapi kalau kita misalnya mengantar barang ke gated community atau apartemen yang memerlukan akses, customer itu biasanya tidak meninggalkan akses code. Jadinya a lot of times kita harus again buang-buang waktu, harus coba kejar customernya, coba kita SMS, coba kita telepon. Kalau misalnya tidak berhasil, kita harus telepon support supaya mereka bisa menghubungi customer, supaya mereka mungkin bisa memberikan akses code yang lebih baik, yang benar, atau mungkin bisa bukain pintu untuk menerima barang yang dikirim. Jadi I wish tiap kali customer pesan barang, Amazon meminta langsung untuk masukin akses code-nya ya, untuk membantu driver supaya kerjanya nganter barangnya bisa lebih smooth proses. Karena again kita ini di time, karena well, let's face it, kalau kita pilih blok 4 jam blok dan barangnya tidak semuanya bisa diantar dalam waktu 4 jam tersebut, kita akan di consider late dan kita akan kena ding. Maksudnya ding apa? Jadi rekornya akan cacat maksudnya. Jadi kita akan masuk rekor bahwa kita sudah pernah telat mengantar barang. Tapi ingat, kalau misalnya itu terjadi ngantar barang karena kesulitan dengan aplikasi atau mungkin kesulitan dengan akses untuk menghubungi customer, at the end of the shift telepon customer support, lapor bahwa well, kita telat karena ada alasannya atau mungkin macet. Jadi direkord lah, gunakan itu, that restores. Customer support, they help you out, put that record in supaya kita punya driving record dengan Amazon is flawless, supaya kita bisa continue performing delivery with Amazon. Jadi udah ya ngomong enak-enaknya, dan kita udah ngomongin sedikit kekurangannya. Oke, verdict mengenai Amazon Flex ini, petir antar barang untuk Amazon. Yes, it's positive. Yes, I will continue doing it karena menurut saya prosesnya enjoyable ya, dan yang pasti saya suka dengan side hustle ini. Kenapa? Karena well, kita kerjanya jelas seperti shift. Jadi kita kerja 4 jam bloknya, atau mungkin 3 jam, dan bayarannya sudah jelas. Jadi nggak going outside exploring terus nggak jelas seperti yang food delivery ya sekarang ini. Dan itu yang saya benar-benar enjoy. Tentunya semua kerjaan pasti nggak ada yang tidak enaknya. Kalau yang bilang kerjaan gue enak bener bro, itu bohong saja ya. Karena menurut saya semua kerjaan tidak ada yang enak. Yang enak itu adalah kongko-kongko di pantai sambil minum kopi, itu baru enak. Tapi kerja itu sebenarnya nggak enak. Tapi again, dibawa positif aja, dibawa enak aja, dibawa santai aja. Stay positive, karena well, let's face it, kalau kita stay positive, kita
put our mind into it, tentunya outcome-nya bisa positif. Kita bisa enjoy, kita bisa dibawa enak aja. Sedangkan kalau misalnya kita negatif, well, tentunya that work experience bisa menjadi negatif dan kurang pleasant. So again, life is what you make it. Kalau kita make it with positive attitude, positive mind, tentunya kita bisa enjoy. Ingat itu ya. Anyway, sekian dulu video kali ini. 3N channel sudah balik, officially back. Kita akan rutin post video lagi seperti biasanya. Anyways, sebelum kita pisah, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N channel. Hari ini kita sudah ngebahas mengenai set hustle baru Amazon Flex yang saya baru ini mulai kerjain. Anyways, sebelum pisah, cheers semuanya ya. Enak bener nih kopi. Jangan lupa nih, ini nih kopi yang saya minum nih, ada gambar anjingnya tuh. Black Rifle Coffee. It's good. Highly recommend. Anyway, sekian dulu video kali ini. Stay tune aja, kita akan bahas video-video yang lain. Makanan tentunya ya. Take care, be well, dan be good. Ciao.